وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Kita masih membahas tentang pendapat dari para ulama, apakah ketika seseorang menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah wafat, pahala tersebut apakah sampai kepada mereka ataukah tidak. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan dalil-dalil dari kalangan ulama yang berpendapat bahwasannya pahala yang dikirimkan itu tidak sampai kepada yang sudah wafat, yaitu pendapat dari Al-Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihima. Kemudian kita lanjutkan mengenai dalil dari kalangan yang satunya yang berpendapat berbeda, yaitu pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad rahmatullahi alaihima, yang mengatakan bahwasannya pahala yang dikirimkan kepada orang yang sudah wafat ini akan sampai kepada mereka. Dan kita akan pelajari nanti bagaimana para ulama menyampaikan dalil dan kemudian bagaimana mereka menjawab dalil-dalil dari kalangan yang berseberangan dari mereka. Kemarin kita sampai kepada doa termasuk yang disepakati bahwasannya akan sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Baru kemudian sedekah. Sedekah. Di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan ada dua hadis yang kemarin sudah kita bacakan. Hadisnya diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis yang lain yang juga masih di dalam Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebenarnya kisahnya sama, tapi kemudian kalau dari riwayatnya Ibunda Aisyah kemarin tidak disebutkan siapa pelakunya, yang datang kepada Rasulullah siapa, yang bertanya siapa, nggak disebutkan. Ibunda Aisyah hanya menyebutkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah kemudian bertanya. Nah, di dalam riwayatnya sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayatnya lebih rinci, kisah yang disampaikan lebih rinci, dan disebutkan pula siapa yang datang kepada Rasulullah ini. Makanya kemudian dua riwayat ini sama-sama dicantumkan, karena satu riwayat dari Abdullah ibnu Abbas ini menafsirkan riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Bunyi riwayatnya adalah anna Sa'd bin Ubadah, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Ibunya meninggal dalam keadaan Sa'ad bin Ubadah sedang tidak berada di sisi ibunya. Jadi entah bepergian kemana, terus kemudian mendapatkan kabar bahwasanya ibundanya telah wafat, Sa'ad bin Ubadah.
Baru kemudian Sa'ad bin Ubadah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah." Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha." Sesungguhnya ibuku telah wafat dalam keadaan aku tidak berada di dekatnya. Gaib, tidak berada di dekatnya pada saat wafatnya beliau. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu anha. Apakah bermanfaat? Ini kan redaksinya lebih umum. Apakah bermanfaat seandainya aku bersedekah dengan niat untuknya, dengan diniatkan untuk ibuku tadi? Maksudnya seperti itu. Kalau kemarin di redaksinya Ibunda Aisyah, bunyi pertanyaannya adalah afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku akan tetap mendapatkan pahala? Ini sudah wafat nih ibunya nih. Apakah beliau akan tetap mendapatkan pahala apabila aku bersedekah dengan niat untuknya? Berbicara tentang pahala. Kalau di redaksinya Abdullah ibnu Abbas, ini lebih umum. Apakah akan bermanfaat? Artinya manfaatnya lebih umum lagi, bukan sekedar dari sisi pahala, tapi bisa jadi sedekahnya ini bisa menjadi syafaat. Nah, ini lebih umum lagi manfaatnya. Apakah akan bermanfaat apabila aku bersedekah dengan diniatkan untuk beliau? Kata Rasulullah, "Na'am." Qala na'am. Ada manfaatnya, kata Rasulullah. Qala fa inni ushiduka anna haitiyya al-mikhrafa sadaqatun anha. Maka aku, kata Sa'ad bin Ubadah, maka aku meminta engkau untuk bersaksi bahwasanya tembokku ini, ya tembok itu maksudnya ada, beliau punya sebidang tanah kebun, sebidang tanah yang beliau kasih tembok di situ, di dalamnya terus kemudian beliau menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan duit, yang menghasilkan, ada penghasilannya dari kebun tersebut. Karena memang mayoritas para penduduk Madinah, khususnya kaum Ansor, ini penghasilannya dari perkebunan. Maka aku meminta engkau, wahai Rasulullah, untuk bersaksi bahwasanya kebunku ini akan aku sedekahkan dengan niat untuknya, shadaqatun anha, dengan niat untuk beliau. Nah, jadi ini dalil tentang sedekah. Apakah sedekahnya orang yang masih hidup ini bermanfaat untuk orang yang sudah wafat? Apakah sedekahnya orang yang masih hidup bisa bermanfaat atau bisa mengalirkan pahala untuk orang yang sudah wafat? Ini berbeda dengan hadis yang kemarin kita bahas. Kalau hadis yang kemarin kita bahas kan yang inqata'a anhu amaluhu, yang terputus pahalanya itu bagi siapapun yang sudah meninggal kecuali 3 perkara. Kan disebutkan di situ ada sedekah jariyah. Ini berbeda dengan hadis ini. Kalau sedekah jariyah yang disebutkan pada hadis yang lalu, yang kemarin kita bahas, ini adalah sedekah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, terus kemudian dia wafat. Tapi kemudian hasil sedekahnya ini masih bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka pahalanya akan mengalir meskipun yang bersedekah tadi sudah wafat. Kalau hadisnya Sa'ad bin Ubadah ini, sedekah yang dilakukan adalah sedekah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk orang yang sudah wafat. Sedekah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk orang yang sudah wafat. Diniatkan untuk orang yang sudah wafat, pahalanya dikirimkan atau dihadiahkan kepada orang yang sudah wafat. Dari hadis ini diambil kesimpulan bahwasanya amal soleh berupa sedekah ini pahalanya bisa dikirimkan bagi orang yang sudah wafat. Makanya kita jangan heran kalau ada orang yang
baru meninggal misalkan, terus kemudian entah di hari keberapa, nah ini yang perlu dijadikan catatan, asal sedekahnya. Ada orang yang sudah wafat misalkan, wafatnya siang, dikuburkan siang, terus kemudian malamnya atau sorenya pihak keluarganya ngasih makanan ke tetangga-tetangganya, diniatkan untuk sedekah bagi yang barusan meninggal tadi siang atau tadi pagi. Ini boleh seperti ini berdasarkan hadis ini. Yang perlu dijadikan catatan itu adalah penetapan harinya, harus pada hari kesekian, itu yang tidak yang tidak ada landasan dalilnya. Tapi kalau asal hukum sedekahnya untuk orang yang sudah wafat, ini landasan dalilnya adalah hadis yang barusan kita baca ini tadi. Wa amsalu dzalika katsiratun fis sunnah, kata Imam Ibnu Abil Izz, dan hadis yang semisal ini banyak di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau sebutkan hanya sebagai contoh saja. Itu tadi sedekah. Kemudian yang berikutnya adalah mengirimkan pahala berupa puasa, pahala puasa. Wa amma wusulu thawabis shaumi, adapun sampainya pahala puasa, dalilnya juga ada. Fafis sahihaini, di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu, barang siapa yang wafat dan dia dalam keadaan punya utang puasa, alaihi siyam, dia dalam keadaan punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka boleh walinya yang memuasakan. Apa memuasakan itu berarti? Boleh walinya yang mengamalkan puasanya atau membayarkan utang puasanya, dan pahalanya sampai kepada yang sudah wafat tadi. Makanya ini tolong disampaikan kepada istri-istri kita, atau mungkin saudara-saudara perempuan kita, saudari-saudari kita. Kalau bapak-bapak punya saudara perempuan yang masih haidnya masih lancar, atau punya istri-istri bapak-bapak yang haidnya masih lancar, setiap bulan masih haid seperti itu, tolong disampaikan kalau seandainya punya utang puasa Ramadan, sampaikan kepada kerabatnya, entah kepada suaminya, entah kepada anaknya, entah kepada saudaranya. Punya utangnya berapa, Ramadan tahun kemarin misalkan masih punya utang, sampaikan kepada karib kerabatnya. Kalau sudah lunas utangnya, sampaikan juga utangnya sudah lunas. Karena apa? Khawatirnya wafat sebelum utangnya lunas, utang puasanya lunas. Kalau seandainya wafat sebelum utang puasanya lunas, kerabatnya tahu berapa jumlah utangnya yang tersisa, maka kerabatnya ini bisa menunaikan atau membayarkan hutang puasanya, yang mana pahalanya nanti dikirimkan kepada yang sudah wafat. Bisa seperti ini. Ini landasan dalilnya. Walahu nadhairu fis sahih, dan yang semisal hadis ini juga ada hadis-hadis yang lain yang jumlahnya tidak hanya satu. Nadhair itu berarti banyak di dalam kitab sahih, di dalam kitab Sahih Bukhari dan dalam kitab Sahih Muslim, banyak yang seperti ini, yang senada dengan hadis ini, maksudnya seperti itu. Kemudian itu tadi sedekah sudah, puasa sudah dalilnya, baru kemudian haji. Wa amma wusulu thawabil haji, dan adapun sampainya pahala orang yang berhaji, menghajikan maksudnya seperti itu, dihajikan.
yang menunaikan ibadah haji, atau bahasa kita zaman sekarang badal, membadalkan haji. Ini boleh. Ada orang yang sudah meninggal, terus kemudian kerabatnya menunaikan ibadah haji, yang mana ibadah hajinya diniatkan untuk kerabatnya tadi yang sudah wafat. Ini boleh dan pahalanya nyampai. Dalilnya juga ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna mar'atan min Juhainah, bahwasanya salah seorang wanita dari qabilah Juhainah, ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kemudian beliau berkata, inna ummi nazarat an tahujja, sesungguhnya ibuku sudah bernazar untuk melakukan ibadah haji. Sudah bernazar nih, entah nazarnya apa, tapi ingin dibayar dengan ibadah haji, dan disampaikan kepada anaknya tadi, perempuan dari qabilah Juhainah tadi, Al-Juhaniyah, disampaikan kepada anaknya bernazar untuk melakukan ibadah haji. Tapi kemudian qadarullah falam tahujja hatta matat, qadarullah belum sempat melakukan ibadah haji sampai kemudian beliau wafat. Afa ahujju anha, bolehkah aku yang menghajikan beliau? Kan gitu maksudnya. Bolehkah aku yang menunaikan hajinya beliau ini? Dijawab oleh Rasulullah, na'am hujji anha. Ya, silahkan engkau menghajikan untuk dia, yang diniatkan untuk ibunya tadi. Kemudian Rasulullah menyambung, ara'aiti lau kana ala ummiki dainun akunti qadiyatahu, bagaimana pendapat Anda kalau seandainya ibu Anda punya utang, apakah Anda boleh melunasi hutang tersebut? Maka kata Rasulullah, uqdullaha, tunaikanlah utangnya Allah, fallahu ahaqqu bil wafa, maka hutangnya Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan hutang-hutangnya. Jadi Rasulullah mengkiaskan antara hutangnya, kalau haji ini kan tadi sudah bernazar untuk haji, berarti ibunya wanita ini tadi punya utang kepada Allah. Terus kemudian Rasulullah mengkiaskan hutang tersebut dengan hutangnya kepada manusia. Kalau ibu tadi memiliki hutang kepada manusia, terus kemudian meninggal, dan kita dan anaknya tadi boleh menunaikan hutang tersebut, hutangnya kepada manusia tadi boleh ditunaikan anaknya ketika ibunya sudah wafat, maka hutang kepada Allah ini lebih berhak untuk ditunaikan. Maka silahkan menunaikan atau melunasi hutang tersebut. Ini sebagai landasan dalil bagi ibadah haji, bahwasanya haji ini bisa ditunaikan oleh orang yang masih hidup, yang kemudian pahalanya disampaikan kepada orang yang sudah meninggal.